Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk kita para hamba Allah. Alhamdulillah kita sudah di makalah ke-36 dari bab sulasi atau bab tiga perkara. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu wassalasuna an Luqmanil Hakim. Bermula makalah perkataan yang ke-36 itu diambil dari ucapan Luqmanil Hakim, annahu qala, bahwa sungguhnya beliau itu berkata ia bagi anak beliau. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salah satu aslasin. Sesungguhnya manusia itu salah satu aslas, 3 dari per 3. Artinya bagian dari tubuh manusia itu dibagi 3. Sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun lidudi. Nah, yang mana aja 3 itu sulusun badal. Sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Sulusun li nafsihi, sepertiga untuk dirinya. Wa sulusun lidudi, sepertiga untuk cacing. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan, fa amma ma huwa lillah faruhuh. Adapun berulama yang dia nyama itu bagi Allah itu maka ruhnya. Apa maksud ruhnya untuk Allah? Fahuwa raji'un lillahi ta'ala. Maka bermula dianya ruh itu kembali kepada Allah ta'ala. Ruh milik Allah kembali kepada Allah. Karena ruh manusia itu tidak disebut mati. Karena yang disebut dengan kematian yaitu ketika ruh keluar dari jasad. Ruh keluar dari jasad disebut kematian. Kematian bagi jasad. Adapun ruh itu sendiri dia kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluh. Adapun berulama yang dia nyama itu bagi dirinya si manusia, itu maka amalnya. Adapun amal kembali kepada manusia, maksudnya apa? Fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar. Maka dianya amal itu kembali untuk dirinya dengan manfaat dan mudarat. Artinya kalau dia melakukan amal baik maka bermanfaat untuk dirinya. Kemudian bila dia melakukan amal buruk itu akan membahayakan dirinya. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kebaikan yang kita lakukan Allah membalas kebaikan. Keburukan yang kita lakukan, keburukan itu sebenarnya akan membahayakan diri kita sendiri. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Adapun berulama yang bermula dia nyama itu untuk ulat cacing, itu maka tubuhnya kembali kepada cacing. Artinya fahuwa ma'kulud dudi. Maka bermula dianya jisim tubuhnya itu menjadi makanan cacing. Ketika kita meninggal dimasukkan ke dalam tanah, tubuh kita akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Itu makalah yang ke-36. Kita lanjutkan. Wal maqalatu sabi'atu wassalasuna an aliyin karramallahu wajhah wa radiya anhu. Bermula makalah yang ke-37 itu sabit dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radiya anhu, semoga Allah meridai beliau. Apa kata Sayyidina Ali? Annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali itu berkata, ayahnya beliau, salasun yazidna fil hifdhi. Bermula 3. Jadi salasun ini kita jadikan mubtada, kita takdirkan musawwiqnya yaitu minal amri. Bermula 3 dari perkara itu yazidna. Bisa menambah olehnya 3 fil hifdhi dalam hafalan, fil zihni dalam pikiran, fil zihni daya pikir. Ada 3 hal yang bisa menguatkan hafalan, menguatkan daya nalar kita. Wa yuzhibnal balgham, dan bisa menghilangkan oleh 3 ini akan balgham. Balgham itu lendir. Lendir-lendir yang ada di mulut, di badan bisa hilang dengan 3 perkara. Kita lihat dulu apa aja 3 perkara: as-siwaku, was-saumu, wa qiraatul Qur'an. Bersiwak, gosok gigi, was-saumu, puasa, dan qiraatul Qur'an, banyak membaca Qur'an. Nah, itu bisa menguatkan hafalan. Kemudian Syekh Nawawi berkata, wa huwa ahadut tabail arba'ah.
Dianya balgham, sifat lendir itu salah satu dari tabiat 4 yang ada dalam tubuh manusia. Wahya, dan bermula dianya 4 tabiat itu al-balghamu, sifat lendir, wadammu, darah, wasauda, hitam, wasafra, dan kuning. Ini saya juga kurang paham apa maksudnya. Bagian tubuh manusia ada lendirnya, ada darahnya, hitam, wasafra, dan kuning. Nah, kemudian satu lagi wal maqalatus saminatu wassalasun, dan bermula makalah yang ke-38 itu an Ka'bil Akhbar, dari Ka'ab Akhbar. Ka'ab Akhbar ini seorang pendeta. Beliau menyatakan an Ka'bil Akhbar, dari Ka'ab Akhbar, ay malja'ul ulama'i minal yahudi. Artinya dianya Ka'ab Akhbar itu malja'ul ulama, menjadi tempat kembali para ulama dari Yahudi. Artinya menjadi tokoh Yahudi, tokoh besar Yahudi. Segala hal yang dialami oleh masyarakat, kalau perlu konsultasi bertanya, datang kepada Ka'ab Akhbar ini. Aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab. Islam ianya Ka'ab Akhbar pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Ka'ab Akhbar? Al-husunu lil mu'minin minasyaitani salasun minal khisal. Bermula benteng-benteng bagi orang yang beriman. Benteng dari setan itu ada 3 minal khisal, 3 perkara. Ada 3 perkara, 3 hal yang menjadi benteng kaum muslimin dari gangguan setan. Allati tamna'ul mu'minin wa tahfaduhum minasyaitan salasun. Artinya bermula allati yang bisa menghalangi ia akan orang yang beriman, menjaga ia akan mereka orang yang beriman dari setan, itu ada 3 perkara. Jadi allati ini beliau mengartikan al-husun. Benteng itu apa sih? Hal-hal yang bisa menghalangi orang beriman, menjaga mereka dari gangguan setan, ada 3 perkara. Nah, jadi hisnon itu benteng. Wal hisnu wal makanul murtafi'ul ladzi yamna'ul aduwa. Dan bermula hisnon, mufrad dari husun. Dianya hisnon itu tempat yang tinggi, tempat alladzi yang menghalangi ia akan musuh, atau benteng bahasa kita, tempat berlindung. Wal hisnu aidan as-silahu, dan bermula hisnu pula itu silah. Ada juga arti hisnon itu silah. Nah, kayak kitab Hisnul Mu'minin, senjata orang beriman atau benteng. Kama fil asas, sebagaimana yang ada ya dalam kitab Al-Asas. Mungkin ini maksudnya kitab Qomus. Apa 3 perkara yang menjadi benteng orang beriman? Al-masjidu hisnon, bermula masjid itu benteng. Kenapa masjid benteng? Li'annahu mahalluz zakirin wal malaikah. Karena sesungguhnya masjid itu tempat orang-orang yang berzikir dan tempatnya malaikat. Nah, kita aman kalau ke masjid insyaAllah, terutama dari gangguan setan. Wa dzikrullah hisnon, dan bermula mengingat Allah itu benteng juga. La siyama la haula wa la quwata illa billah. Lebih-lebih la haula wa la quwata illa billah. Fa inna syaitan yanqabidu yakhtafi wa yata'akharu. Karena sesungguhnya setan itu yang qabid, artinya yakhtafi, bersembunyi ia, wa yata'akharu, mundur ia. Iza sami'a dzikrullah, apabila mendengarnya setan akan dzikrullah ta'ala. Jadi ketika orang mengingat Allah, setan itu kucut, dia takut, mendekat. Wa qiraatul Qur'an hisnon, dan bermula membaca Quran itu juga benteng. Ya, la siyama ayat al-kursi, lebih-lebih ayat kursi. Kama huwa mujarab, sebagaimana yang dia nyama itu mujarabun, sudah teruji. Sudah teruji kalau ayat kursi memang bisa jadi benteng. Makanya dianjurkan kita baca setiap selesai sholat dan setiap pagi, setiap sore juga. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.